Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri dari kelas PAI 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Poin kedua yaitu pentingnya mempelajari ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Namun tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Salah satunya pada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri yang tidak sesuai dengan ejaan maupun kamus besar bahasa Indonesia. Poin ketiga yaitu sebab terjadinya ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Poin keempat yaitu macam-macam ragam bahasa Indonesia. 1. Ragam bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Kedua, ragam baku lisan dan tulisan. Ragam baku lisan adalah ragam bahasa baku yang diungkapkan dengan melafalkan atau mengucapkan sebuah bahasa, di mana pembicara mengucapkan dan memakai bahasa dengan baik serta bertutur kata sopan terhadap pendengar sesuai pedoman yang ada. Ragam baku tulisan adalah ragam bahasa baku yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan, di mana penulis diharapkan untuk mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan pedoman umum bahasa Indonesia. Ketiga, ragam sosial dan fungsional. Ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial tersendiri. Ragam fungsional yang kadang-kadang disebut juga ragam profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Keempat, ragam bahasa berdasarkan media terbagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan dari alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang hanya tepat muncul dalam konteks tertulis. Kelima yaitu ragam bahasa berdasarkan waktu terbagi menjadi tiga, yaitu ragam bahasa kuno atau bahasa lama, ragam bahasa baru, dan ragam bahasa kontemporer. Ragam bahasa kuno atau ragam bahasa lama dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda. Dengan ragam bahasa lama atau ragam bahasa kuno dapat dilacak keberadaannya dari sejumlah dokumen kuno, aneka prasasti, dan tulisan-tulisan yang tertuang dalam peranti yang masih sangat sederhana itu.
Ragam bahasa baru diatur dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang umumnya diperbarui, ketentuan kebahasaan yang juga baru seperti pubi. Pada masa lalu, orang mengenal dengan menggunakan bentuk seperti koetjono, moentejol. Tepat sekarang dalam ketentuan dan kaidah kebahasaan baru cukup ditulis kunjono dan muncul. Ragam bahasa kontemporer, ragam bahasa yang mencuat akhir-akhir ini. Adapun yang dimaksud adalah entitas atau wujud bahasa dalam wujud perkembangannya yang sekarang ini sudah tidak menjadi rahasia lagi, telah melahirkan bentuk-bentuk kebahasaan baru yang cenderung mengabaikan kebahasaan yang sudah ada. Keenam yaitu ragam bahasa berdasarkan komunikasinya terbagi menjadi 4, yaitu ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra, ragam bahasa pidato, dan ragam bahasa berita. Ragam bahasa ilmiah biasanya digunakan dalam 2 manifestasi, yakni 1. Dalam karya ilmiah akademis yang meliputi artikel ilmiah, makalah ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Kedua, dalam karya ilmiah populer yang meliputi esai-esai ilmiah populer, catatan ilmiah populer, opini-opini di media massa, dan sebagainya. Ragam bahasa sastra. Bahasa dalam sastra itu sendiri digunakan untuk mendapatkan nilai seni dari sastra itu sendiri yang berkaitan dengan penggunaan gaya bahasanya. Sifat-sifat dari gaya bahasa sastra sendiri yaitu bahasa sangat konotatif, memiliki gaya bahasa, dan adanya ketidaklangsungan ekspresi pada bahasa yang digunakan. Ragam bahasa pidato. Ragam bahasa pidato yang menjadi sasarannya adalah tujuan atau maksud pidato. Yang terakhir yaitu ragam bahasa berita. Ragam bahasa berita diperhatikan dalam beberapa hal pokok berikut sebagai ciri bahasa berita dalam jurnalistik. Jurnalistik dibuat berdasarkan atas kesadaran terbatasnya ruang dan waktu. Salah satu sifat jurnalistik adalah kemampuan komunikasi yang cepat dalam ruang waktu yang serba terbatas. Sekian dari saya ringkasan tentang ragam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan dengan menonton video ini kita semua mendapatkan pemahaman tentang ragam bahasa Indonesia. Ayo semangat belajar bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.